Selamat sore, perkenalkan nama lengkap saya Noven Malingara. Saya dari PGSD semester 6 STKIP PT Bula. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja terjemahan dari buku Interaction Media and Technologies for Learning. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai. Yang pertama, manipulatif. Benda nyata seperti koin, peralatan artefak, tumbuhan dan hewan adalah beberapa yang paling mudah diakses, menarik, dan melibatkan materi dalam penggunaan pendidikan. Maksudnya di sini benda-benda seperti koin, peralatan artefak, tumbuhan dan hewan-hewan yang paling mudah diakses. Seperti benda-benda tersebut itu kita bisa menemukan di lingkungan kita, begitu, dan dapat digunakan sebagai materi atau media dalam sebuah pendidikan. Mereka dikenal sebagai manipulatif karena siswa dapat menangani dan memeriksa mereka. Makanya sini benda-benda tersebut ini biasa disebut atau dikenal sebagai manipulasi karena siswa dapat mengamati langsung dan mereka bisa memperoleh pengetahuan dari media tersebut. Contoh, koleksi zaman kolonial koin. Kotak dibeda di biologi perguruan tinggi, laboratorium bayi asli dimandikan di kelas parenting adalah objek nyata untuk memperjelaskan yang tidak jelas dan untuk merangsang imajinasi. Verbalisme adalah istilah yang mengacu pada burung beo, kata-kata tanpa pemahaman yang berarti, untuk membangun skema yang memiliki makna dan relevansi dalam kehidupan mereka. Peserta didik menggunakan dasar dalam pengalaman konkret dan membawa benda-benda nyata ke dalam kelas dapat membantu hal ini. Di sini siswa dapat membawa arti. Contohnya kalau kita dalam pendidikan sekolah dasar, contohnya kalau materinya tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, maka siswa bisa membawa tumbuhan dan mereka bisa mengamatinya. Lanjut, cutawise, kerangka seperti mesin dengan satu sisi dipotong untuk memungkinkan pengamatan dekat cara kerja bagian dalam. Contohnya seperti gambar yang kita lihat sini, bagian media tersebut kalau kita bawa, kita bisa memotong atau memangkas supaya kita bisa mengamati atau melihat bagian-bagian dalam dari media, sehingga kita mempunyai pengetahuan bukan hanya dari luar yang kita lihat, melainkan kita bisa lihat dari bagian dalamnya. Kita bisa mengamati contoh pada gambar yang mobil. Lanjut, spesimen, tanaman, hewan, bagiannya yang sebenarnya dibuatkan untuk pemeriksaan yang mudah. Yang pada poin pertama, spesimen atau tanaman yang diawetkan untuk bisa diamati atau dijadikan media. Contohnya kalau bagian kedokteran itu manusia itu mereka mengambil tubuh manusia dan diawetkan untuk menjadikan sebagai bahan penelitian. Itu salah satu contoh, dan begitu juga tumbuhan yang bisa diamati dan bisa diawetkan untuk dijadikan media atau penelitian. Yang kedua, pameran. Koleksi artefak sering bersifat ilmiah atau historis
disatukan dengan informasi tercetak untuk mengilustrasikan suatu hal. Contohnya pameran koleksi teks yang bersifat ilmiah atau historis disatukan dengan informasi tercetak untuk mengilustrasikan suatu hal. Contohnya dalam hal ini contohnya ini artefak sering bersifat ilmiah, yaitu kelebihan sarana menyajikan informasi, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pengalaman belajar langsung. Ini sarana yang kita gunakan, ini media yang kita gunakan punya kelebihan yang pertama itu sarana atau media yang kita gunakan bisa menyajikan informasi baru, mengajukan pertanyaan, kita bisa menimbulkan pertanyaan kenapa ini begini, kenapa ini, itu adalah hal-hal yang menimbulkan pertanyaan dalam pikiran kita dan memberikan pengalaman belajar yang baru. Contohnya kita mengambil media suatu media yang baru, ketika kita digunakan pasti mempunyai pengalaman tertentu yang sebelumnya kita belum dapatkan. Yang kedua, memainkan peran yang berharga dalam fase penilaian instruksi. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menggambarkan fungsinya dan mendiskusikan kegunaannya atau membandingkan dan membedakannya. Contohnya di sini, siswa dapat mengidentifikasi dari media yang kita amati atau yang kita gunakan. Siswa juga dapat mendiskusikan kegunaannya apa dan atau membandingkan dengan perbedaan media lain. Yang keempat, menekankan aplikasi dunia nyata dari topik studi, membantu transfer pelatihan dan membantu melampaui tingkat pembelajaran verbal semata. Berikut model ada representasi 3 dimensi dari objek nyata, mungkin lebih besar, lebih kecil atau sama ukurannya dengan objek yang mewakilinya. Ini memberikan pengalaman belajar yang tidak dapat diberikan oleh hal-hal nyata. Contohnya kita mengamati suatu hal yang sebenarnya tidak dihadirkan di depan kelas atau dalam ruang belajar. Hal tersebut kita bisa mengambil gambar atau contohnya kalau siswa pelajarannya itu berkaitan dengan mengamati atau organ-organ gajah, kita tidak bisa mengambil gajah itu lalu kita tempatkan di ruang kelas, melainkan kita mengambil gambarnya dan kita bisa mengamati atau siswa dapat mengamati dari gambar tersebut, bukan hal yang nyata, hal nyata itu maksudnya. Yang kedua, kelebihannya menarik untuk anak-anak dari segala usia. Di sini kalau kita pakai gambar atau video yang bukan hal nyata, siswa bisa menarik perhatian, bahkan mereka senang. Dengan begitu mereka bisa berkonsentrasi atau mereka dalam pikiran mereka akan menimbulkan pertanyaan kenapa begini, apa dengan nanti siswa dapat merangsang atau dapat menimbulkan pertanyaan baru tentang media yang kita ambil. Yang kedua, merangsang penyelidikan dan penemuan. Seperti yang sebelum tadi, kalau kita mengambil media, siswa dapat menyelidiki atau mengamati dan menemukan hal-hal yang ada pada media tersebut. Yang ketiga, membantu mempertajam keterampilan kognitif dan psikomotor. Dengan adanya media, siswa dapat mempertajam keterampilan kognitif dan psikomotoriknya. Gambaran
nyata rencana produk adalah representasi yang disederhanakan dari perangkat atau proses yang kompleks yang lazim dan pelatihan industri. Program komputer dan manipulatif. Penambahan manipulatif baru-baru ini dan materi langsung siswa yang disertakan dalam paket perangkat lunak komputer adalah contoh bagaimana media tradisional yang tidak diproyeksikan dimasukkan ke dalam program perangkat lunak untuk memberikan pengalaman belajar yang kuat. Model dan objek nyata adalah media yang direkomendasikan ketika realisme sangat penting untuk pembelajaran. Mereka memberikan konsep yang melibatkan 3 dimensi, tugas yang memerlukan identifikasi berdasarkan ukuran, bentuk, atau warna, praktik langsung atau laboratorium. Maksudnya di sini adalah guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengidentifikasi berdasarkan ukuran, bentuk, atau warna dari media yang kita pakai, kita praktek di kelas atau di ruangan maupun di laboratorium. Sekian dan terima kasih.